Pemuda Bicara, bergerak dalam jarak. Hai teman bergerak, kembali lagi bersama aku Sarah dan aku Herda. Nah, kali ini di podcast Pemuda Bicara kita kedatangan tamu spesial atas rekomendasi teman Sarah dan teman Herda. Nah, kali ini di podcast Pemuda Bicara kita akan ngebahas public speaking yang akan diobrolin bersama Kak Anggi. Hai Kak Anggi. Hai juga. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi tetap produktif ya teman-teman. Jadi Kak, podcast Pemuda Bicara ini mungkin Kakak nanti kalau nyebut teman-teman itu teman bergerak, karena kami ingin mengajak teman ini untuk bergerak bersama menuju perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin singkat untuk jelasin dulu Kak diri Kakak, diri pribadi lagi, diri Kakak gitu. Halo semuanya, kenalin nama aku itu Urai Anggi Dia Prima. Biasa teman-teman orang sini manggilnya Anggi, atau Miss Anggi. Aku itu tamatan dari Universitas Profesor Dr. Mustopo. Untuk jurusannya sendiri ilmu komunikasi, konsentrasinya mengambil public relation. Apa sih pentingnya kita memiliki jiwa public speaking? Penting sekali kalau untuk anak muda zaman sekarang itu mempunyai jiwa untuk jadi public speaking yang baik ya. Karena menurut aku pribadi setiap pekerjaan pasti perlu yang namanya public speaking. Betul. Nah, terus nih Kak, menurut Kak Anggi itu public speaking itu gimana? Public speaking. Iya. Public speaking diambil dalam bahasa Inggris. Iya. Public artinya umum, speaking artinya berbicara. Jadi berbicara di depan umum dan kita seperti kayak host, MC, presenter, terus kemudian kita mengajak audiens untuk berkomunikasi dan kita juga harus mempunyai jiwa persuasif untuk mengajak audiens ikut memeriahkan acara event tersebut. Itulah public speaking. Jadi berbicara depan umum. Nah kan public speaking tuh kan nggak semua orang punya ya Kak. Nggak punya. Aku pribadi juga dalam masa belajar. Gimana sih Kak caranya kita bisa memiliki jiwa public speaking? Pada dasarnya semua manusia itu, versi aku itu nggak ada yang bodoh ya. Artinya lebih kepada kayak mencari tahu. Nah, untuk supaya kita bisa menjadi public speaker yang baik itu, kita harus tahu dulu diri kita dulu tuh kayak gimana. Nah, karena berhubung aku juga dulu zaman kuliah sedikit mengetahui tentang psikologi ya, jadi aku lebih kayak mengetahui dulu diri aku nih kayak gimana sih gitu. Dan setelah aku tes beberapa tentang psikologi, di tes MBTI namanya, itu aku mengetahui bahwa diri aku adalah extrovert. Nah, itu extrovert person itu kan orang yang lebih unggul di depan umum ya ketimbang di belakang. Betul. Nah, tapi bukan berarti seseorang yang introvert itu tidak bisa menjadi public speaker. Nah, ada nggak sih Kak tips-tips untuk menjadi seorang public speaker gitu? Tips untuk menjadi public speaker yang baik, yang pertama itu harus percaya diri atau confidence in English. And then kita juga harus tahu passion kita. Kemudian ketiga kita harus tahan banting dengan guyonan dan jangan mudah tersinggung. Kemudian juga kita harus berani untuk berkomunikasi dengan audiens secara langsung. Nah kan kalau kita ngomong kan pasti ada lawan bicara nih Kak. Gimana sih Kak kita bisa menghadapi lawan bicara ini dengan santai mungkin, terus ini sih lebih kayak memahami narasumbernya mungkin. Lebih sering-sering aja belajar depan kaca atau lebih sering-sering berinteraksi dengan orang-orang ramai. Nah dari situ kan kita juga tahu nih kita pede nggak sih kalau ketemu sama orang ramai, ketemu nggak? Kita coba dulu untuk kayak marketing ya. Nah gitu kita coba dulu untuk bertemu secara individual. Gitu. Nanti setelah bertemu secara individual, berharap supaya apa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Itu kan harapan kita. Nah, kalau misalkan sudah itu terlaksana, baru kita move ke yang publik gitu.
Oke kak, sekarang kakak lagi, maksudnya kegiatan kakak sekarang apa kak? Di dalam apa? Kalau kegiatan hari-hari aku itu adalah guru private English. Nah, jadi aku itu semacam memberikan jasa kepada anak-anak yang usianya dari 5 sampai 13 tahun. Berarti di atas, sorry kak, di atas itu nggak boleh berarti? Boleh, tapi aku lebih cenderung fokusnya ke anak-anak dulu. Karena anak-anak itu kan di mereka nggak terlalu banyak beban pikiran ya. Mereka lebih fresh pikirannya mereka gitu. Berarti kalau aku belajar boleh nggak? Boleh, dengan senang hati kita sama-sama belajar. Tadi kan ini kakak kan bilang kakak sebelum mengambil fashion kakak ya, itu kakak harus ngetes diri kakak dulu. Ya, Nah itu gimana sih kak biar teman-teman juga bisa tahu nih untuk mengenal potensi mereka? kalau untuk mengetahui diri sendiri itu ada bermacam-macam cara. Satu, output dari orang, kemudian juga kita juga cari tahu juga. Dan itu aku dulu tuh iseng-iseng aku buy online pertama. Itu ada tes MBTI atau tes psikologi, mengetahui lebih dominan otak kiri atau otak kanan. Itu aku lebih cari tahunya di situ dulu yang pertama, otodidak. Nah, dengan berjalannya waktu ketika aku melamar satu perusahaan, itu kan ada di perusahaan itu kan ada semacam kayak interview, kayak tes tertulis. Itu di situ juga ngelihat sih lebih dominan ke mana kitanya gitu. Itu yang aku tahu. Dan setelah beberapa kali ngetes, oh ternyata aku punya semacam kayak fishbone untuk diri aku sendiri. Jadi aku tahu nih kemelamahan aku apa aku tulis, kelebihan apa aku tulis gitu. Sehingga aku tuh cocoknya kemana gitu. Kalau extrovert ini kan nggak cocok ya jadi desainer, nggak cocok kan untuk jadi orang-orang yang belakang lapangan gitu. Ada beberapa tipe orang itu yang senang di belakang layar tanpa ketahuan, tapi dia yang lebih banyak andil. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih nyaman kalau di belakang, maksudnya di depan orang, di depan orang banyak, itu dia merasa lebih hidup gitu kan. Nah, jadi aku merasa seperti yang extrovert ini lebih nyaman ketika di depan umum gitu. But dengan berjalannya waktu, aku tumbuhlah menjadi ambivert tadi gitu. Kenapa aku bisa simpulkan aku adalah seorang ambivert? Karena ketika aku di rumah aku bisa, di luar pun aku bisa gitu. Itu sih. Berarti yang penting ini sih teman-teman harus mengenali potensi diri dan kelebihan teman-teman seperti apa. Dan itu ditulis mungkin ya kak. Ya, harus tahu dulu. Karena gini, hidup kita kan cuma sekali ya. Iya. Hidup kita cuma sekali. Kalau dikasih 2 kali alhamdulillah. Iya. Jadi karena aku mempunyai prinsip juga, ketika aku melangkah, aku tahu aku mau ngapain gitu. Pada usia aku sekitar usia 21 tahun, waktu itu aku nggak tahu nih aku mau ngapain sih, aku mau jadi apa. Sedangkan orang tua pengennya aku jadi dokter, ya kan. Sedangkan ibu aku pengennya aku tuh jadi kerja kantoran gitu. Sedangkan aku nih masih belum tahu nih. Nah, dari situlah aku jadi dengan berjalannya waktu cari tahu dulu nih aku nih apa, maunya apa gitu kan ya. Karena pada 21 itu termasuk kategori labil lah, gitu ya. Kategori labil. Ketika masih kecil kan kita ditanya tuh, kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru, jadi dokter, ya kan? Nah, dengan berjalannya waktu berubah lagi nih, berubah. Mungkin pada saat itu aku belum tetap pendiriannya aku mau jadi apa. Dulu sempat aku pengen jadi kerja di kedubes kayak gitu, jadi jubir ya, jadi jubir. Karena sebenarnya aku itu semester 1 itu pernah di hubungan internasional, tapi hanya bertahan cuma 1 semester. Dan aku merasa tidak hidup di situ, dan aku merasa kayak mati gaya. Dan teman-temannya juga yang nggak asik karena labil juga. Akhirnya aku move ke public relation. Di situ aku merasa hidup. Di situ juga aku mulai masuk satu organisasi namanya Komunitas Musik Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang dimana di situ diajarkan juga bagaimana cara mengemukakan pendapat di depan umum. Nah, di situ saya dipercayakan juga sebagai sekretaris waktu itu. Banyak sekali pengalaman yang aku dapat dari kampus. Ya. Kak, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang diperlu untuk menjadi untuk punya public speaking yang bagus, yang baik mungkin? Banyak belajar. Banyak baca buku. Iya, banyak belajar, banyak baca buku, banyak cari referensi. Karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali public speaker yang baik. Aku juga jujur saja banyak juga aku nyari referensi bagaimana supaya misalkan
mau jadi presenter atau misalkan mau jadi host, apa-apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Jujur aku juga masih banyak belajar untuk hal itu, dan aku juga sering juga sharing-sharing dengan orang-orang yang lebih paham dalam bidangnya gitu. Jadi pada dasarnya aku juga sebenarnya masih belajar sampai detik ini gitu. Tapi thank you so much buat yang dari KPN ini bilang aku best public speaker. Oh my god. Mungkin hanya untuk di Natuna, tapi aku yakin di luar sana banyak orang yang lebih dari kita, dan jujur saja aku masih tetap terus belajar. Honestly ini juga jadi public speaker ini salah satu goal aku sebenarnya. Nah, dan alhamdulillah tanpa aku sadari bahwa public speaker ini udah aku dapat rasakan ya efeknya, keuntungannya apa gitu. Dan lagi pula sudah banyak sekali aku bekerja di perusahaan-perusahaan seperti di banker, dan memang aku tidak cocok untuk jadi customer service or teller, jadi aku lebih cenderung ke marketing. Dari situ juga aku belajar public speaker ya gitu. Pernah aku waktu itu juga presentasi untuk masalah tabungan gitu, langsung rame-rame gitu. Iya, di depan orang. Dari situ aku bisa tahu, oh ternyata aku bisa ya, oh kayaknya ini aku dapet ini gitu. Karena ada beberapa orang kan yang tipe-tipe yang demam panggung ya. Demam panggung, gue nggak bisa ngomong nih, gue nggak tahu nih mau ngomong apa gitu. Lalu udah ngomong kayak gitu kan ya. Gitu. Sempat pernah demam panggung nggak Kak? Pernah, pasti. Pertama itu pernah. Waktu pas di kampus itu, jadi di kampus kita itu ada semacam kayak diklat ya. Nah, diklat setiap kita punya organisasi namanya Komunitas Musik Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang dimana itu kalau anggota-anggota barunya itu kan kita harus seleksi dulu, namanya ada diklat gitu ya. Di situ aku disuruh ngisi materi. Nah, ngisi materi. Jadi waktu itu materinya tentang kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Sebenarnya aku tuh nggak pede dong, karena waktu itu kan masih muda, masih kecil gitu kan. Jadi karena di push sama senior, ayo dong kamu bisa, dan sebenarnya itu pada lingkungannya internal tuh, lingkungannya itu aja, tapi akunya kayak nggak bisa ngomong gitu kan. Itu aja sih. Pernah juga MC di di kampus, pernah nyanyi juga di kampus. Nah tapi semenjak nyanyi itulah aku mulai ada rasa pede gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih, dari masih kecil orok juga aku memang udah koar-koar kemana-mana. Tapi kalau ditanya demam panggung pernah apa tidak, pernah. Setiap orang pasti pernah. Tak mungkin tak pernah demam panggung. Bahkan orang yang sering MC pun, host pun, presenter pun pasti pernah merasakan namanya demam panggung, walaupun dia sering melakukan hal itu berkali-kali. Nah, demam panggung Kak Anggi nih, cara mengatasinya gimana Kak? Cara mengatasi demam panggung Kak Anggi? Kalau aku itu tipenya gini ya, mungkin pertama-tama mau naik panggung itu memang demam panggung. Tapi kalau udah di TKP, maksudnya udah di tengah-tengah acara itu aku udah yang lepas bebas. Aku pikir kayak gini, udahlah bodo amat gitu. Yang ngeliat juga ini doang gitu. Nah gitu. Yang paling terpenting adalah kalau aku pribadi itu, kalau kita ada di stage dan kita tahu acaranya apa, kita harus mengetahui inti dari acara itu apa. Yang aku inginkan adalah gimana caranya apa yang aku sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan komunikan. Ada beberapa yang public speaker itu yang mohon maaf sebelumnya, bukan kritik ya atau gimana, mereka berbicara di mic itu semacam kumur-kumur ya. Kemudian dia ngomong apa gue nggak ngerti gitu kan ya, bahkan nggak ngerti nih dia ngomong apa gitu, ada yang seperti itu. Nah jadi kalau misalkan aku selesai turun dari panggung itu, aku akan tanya sama teman aku tuh, ya gimana gue tadi kayak gitu kan ya, bagus nggak intonasinya, jelas nggak artikulasinya, oh iya benar, ini aku mesti nanya lagi, evaluasi. Nah, bahkan sampai selesai acara pun aku tetap evaluasi, kira-kira apa yang kurang tadi, oh iya ini skip nih, ini kelewatan nih, seharusnya aku nggak begini nih. Makanya aku setiap acara itu biasanya ada satu orang teman, atau kita bilang asisten ya. Kalau asisten kayaknya kasar banget ya, Bo. Jadi kayak teman gitu yang merekord aku dari acara dari awal sampai akhir. Jadi dari situ aku bisa ngelihat, oh ternyata aku kayak gini, kayaknya seharusnya aku gak kayak gini nih gitu. Jadi kayak mengevaluasi diri aja sih. Penting bagi aku, sangat-sangat penting. Dan aku tuh tipikal orang yang tidak pernah meremehkan suatu event ya. Jadi kalau misalkan aku dipercayakan sama orang, ini tolong kamu host, dan aku tuh pernah nolak 1 hari sebelum acara itu, karena aku tidak bisa kalau nggak ada briefing. Nah, ya, walaupun aku pernah nge-host di mana-mana, tetapi
bukan berarti dadakan kayak gitu. Iya. Ya, aku nggak suka yang dadakan, aku suka yang terstruktur dan terkonsep. Jadi harus ada briefing, Iya. harus ada briefing gitu. Kadang-kadang di Natuna sendiri itu suka dadakan, tidak ada briefing karena merasa mungkin aku ini udah sering MC, jadi mungkin mereka pikir aku tuh nggak akan pernah salah. No, manusia itu pasti ada aja salahnya, ya, pasti ada aja salahnya. Mungkin mereka merasa bahwa aku tuh kayak yang ini udah biasa, sering gampang lah tuh. Tapi kalau aku tipikal orang yang tidak akan pernah mengentengkan suatu event. Gitu. Ketika aku dipercaya sama orang untuk Gi tolong bantu yang Gi acara ini. Oh oke, kapan? Aku punya pipeline tersendiri. Gitu. Aku punya timeline. Kapan? Kasih tahu. H-3 ya. Bukan so sibuk atau bukan so penting, tidak. Cuman bagaimana caranya kita memanajemen diri kita sendiri supaya nggak bentrok dengan kegiatan kita sehari-hari, dan bagaimana supayanya mereka juga bisa menghargai waktu gitu. Penting sekali untuk menghargai waktu. Dan kalau misalkan jam 4 ya jam 4, jangan jam 4.30 gitu. Dan harus ada briefing. Kita ngerti kok semua orang itu pasti ada sibuk ya, ada kegiatan gitu, tapi tolong sama-sama lah kita koordinasi. Yang terpenting adalah komunikasi dan koordinasi supaya acara itu berhasil gitu kan. Jangan salah, presenter-presenter handal pun juga mereka kadang di TV itu kan ada yang salah ngomong ya kan, ada yang gugup juga, dan bahkan mereka itu apa yang di scroll, apa yang dibaca gitu juga. Kadang-kadang juga mereka blank, dan sangat sulit kalau misalkan kita punya masalah pribadi terus kita bawa ke pekerjaan. Nah, disitulah kita dituntut untuk yang profesional, dituntut juga untuk dinamis, dituntut juga untuk yang ya gitulah tetap profesional untuk pekerjaan yang digeluti gitu. Kayaknya panjang banget ya gue ngomong ya. Iya juga ya. Kak, kalau boleh tahu hobi kakak tuh apa sih kak sebenarnya? You ask my hobby, oh my god, I love it. Honestly, aku tuh dari kecil, dari orang kita memang aku sukanya nyanyi. Ya, aku suka nyanyi, aku suka menggambar. Pokoknya dunia seni aku sangat menyukai. Makanya aku tuh kalau kerjaan aku tuh emang gak jauh-jauh dari entertainment gitu. Suka sekali dengan menyanyi, suka sekali dengan jalan-jalan, hangout. Tapi kalau misalkan traveling nggak terlalu antusias sekali ya. Lebih tepatnya kalau aku lagi kosong waktunya, aku lebih kepada larinya ke song. Nyanyi kak sekali. Coba keren. Punya Lagu apa nih? Barat, Indonesia? Oh, barat aja lah. Kan kita harus melatih bahasa Inggris kak. Ini dia. Jadi malu aku Jadi pemuda bicara beralih menjadi penyanyi. Kita sambut, ini dia Kak Anggi. Oke, ini adalah salah satu lagu favorit aku yang hampir seminggu tuh sampai 4 kali aku nyanyiin kalau aku lagi bosen ya. Laris. Dan sering banget aku puterin. Jadi itu lagunya itu adalah judulnya Rockabye. Tahu nih lagu ini. Ya Rockabye, Clean Bandit featuring Anna Mary. Iya. Check it out. Yeah. She works the nights by the water. She's gone astray so far away, my father, daughter. She just wants life for her baby. All on a bond, no one will come. She's gotta save him. She tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Itu aja Kak, terusnya Rockabye, baby Rockabye. ya. Itu lagu aku seneng banget dan nggak pernah bosen. Kenapa nggak pernah bosan? Jadi lagu itu tuh menceritakan tentang seorang wanita yang membesarkan anaknya seorang diri. Jadi kayak struggle woman gitu loh. Nah, aku membayangkan ketika aku suatu saat menjadi seperti itu. Harapannya sih tidak ya, ya kan? Tapi aku ngelihat isi lirik-liriknya itu memang super sih. Bagus. Alan Walker aku juga suka. Christina Aguilera, pokoknya aku suka lah. Karena memang aku lebih cenderungnya ke Hollywood. Ya, koleksi-koleksi film juga Hollywood. Kak, boleh nggak sih kak kasih tahu ke teman bicara kakak nge-MC tapi pakai bahasa Inggris gitu? MC pakai bahasa Inggris Iya. kak. MC pakai bahasa Inggris.
Oke, aku akan coba ya. Kali ini podcast Pemuda Bicara banyak ini ya, pertunjukan. Ini. Oke. Hai, what's up guys? Come back again with Angie here dan Herda, dan Sarah. Oke, dalam acara Pemuda Bicara. Pemuda Bicara. Asik. So today kita akan menceritakan tentang Public speaking. speaking untuk topiknya. Gitu doang sih. Iya, Honestly kalau untuk full English aku belum terlalu pede, tapi mungkin mix. Iya. Ya, mix. Nah, mungkin sampai sini dulu obrolan kita tentang public speaking bersama Kak Anggi. Terima kasih Kak Anggi. Makasih Kak Anggi. Tapi sebelum itu mungkin kakak bisa kasih nih kayak apa ya Dek bilangnya ya, motivasi mungkin, iya. motivasi untuk teman-teman bisa berani, percaya diri untuk berbicara di depan umum. Motivasi untuk anak-anak pemuda yang ingin belajar menjadi MC, host, presenter atau seorang public speaker yang baik. Cari tahu dulu di mana diri Anda. Kemudian setelah Anda mengetahuinya, tentukan passion Anda. So, if you love passions, you will get what you want. Asik. Keren banget. Keren banget. Oke, terima kasih teman bergerak telah mendengarkan podcast Pemuda Bicara. Sampai ketemu di episode podcast Pemuda Bicaranya di Spotify ataupun YouTube kami di Kemah Pemuda Natuna. Jangan lupa untuk pantengin Instagram kami @ftbm_natuna terkait seputar info Kemah Pemuda Natuna. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.